Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan, atas penyertaan dan kasih Tuhan kepada kami semuanya. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Secara khusus untuk mendengar firman-Mu. Kami memohon dan berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajari hamba-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu itu dapat kami laksanakan dan kami dengar untuk memuliakan nama-Mu saja. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Radesi tutu haluan nanaing takupon muatong radenang diho hatuan si halasono mutoktong bernido di taon Tuhanmu pasai hondo samsa sude tung unang paujat ibana saja kon pakokop nai. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah Yesaya pasal 58 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inilah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita pada malam hari ini adalah makna berpuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah, serta kita tidak berdaya, memohon pertolongannya saat kita menghadapi musibah, meminta penyertaannya untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Cara yang mungkin kita akan lakukan untuk memperbaiki dan merenungkannya adalah dengan berpuasa. Namun, kita sering melupakan dengan kita telah melakukan puasa, apa yang kita lakukan sudah benar dan merasa benar sehingga kita mencari hadirat Tuhan akan keinginan daging yang belum terpenuhi ataupun tidak tercapai. Akibatnya kita mulai menggerutu dan menyalahkan Tuhan
karena harapan dan doa kita tidak terkabul. Hal inilah yang Tuhan tidak kehendaki dan tidak boleh terjadi pada kita sebagai umat-Nya. Diharapkan dengan kita melakukan puasa, sangat diperlukan adalah perenungan diri kita ataupun koreksi diri atas apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sehingga segala tingkah laku dan praktek keagamaan yang kita lakukan dapat menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, bila kita melaksanakan berpuasa dengan baik, marilah kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melakukan praktek keagamaan secara lahiriah adalah berdoa, membaca Alkitab, kita rajin ke gereja, dan melakukan ketentuan puasa yang dengan sempurna. Itu semuanya kita laksanakan. Tidak bermakna apabila kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya pandai dalam aturan lahiriah, tetapi kita berperilaku tidak baik terhadap sesama ataupun melakukan kejahatan. Merasa diri paling benar, tidak mengalah. Yang paling sering kita lakukan, sering kita menyakiti hati orang lain dan kita berlaku sombong. Hal ini menunjukkan kepada kita hakikat puasa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyombongkan diri sendiri. Tuhan Allah menilai puasa demikian bukanlah puasa yang dikehendakinya, bukan puasa yang sesuai perintahnya, bukan puasa yang menyenangkan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana kita hidup saling mengasihi. Mari kita renungkan, puasa bukan ditujukan buat kepentingan pribadi maupun untuk kelompok kita sendiri. Puasa memiliki pengertian persekutuan dan kesejahteraan bersama. Puasa untuk melepaskan kita sebagai manusia dari sekedar mencari keselamatan diri sendiri dan kelompok kita sendiri. Puasa mengajak kita untuk peduli dan nyata berbuat untuk kehidupan kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita peduli untuk membantu orang lain, berusaha membantu akan kesusahan orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki dari arti berpuasa itu sendiri. Tuhan Allah menghendaki puasa yang memiliki nilai transformatif, puasa yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan, hal berpuasa jika memang kita bisa lakukan, kiranya tidak membuat kita menjadi pribadi yang merasa benar dan paling benar, sehingga mulai menghakimi orang lain dan menilai yang lain belum mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Marilah kita hati-hati saat berpuasa agar saudara dan saya juga jangan jatuh pada dosa kesombongan rohani. Saudaraku yang saya banggakan, marilah kita
berpuasa dengan kerendahan hati, dengan penyesalan, memberikan waktu untuk kemudian bersekutu dengan firman Allah, berpuasa dengan pikiran yang bersih dan perilaku jujur. Dengan demikian, kita akan menolak penghasilan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ataupun dengan memeras orang lain. Tetapi kita akan berbagi kasih untuk melayani mereka yang lapar, memberi bantuan pendidikan, dan orang-orang yang sakit. Saudaraku, sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi. Jika kita berpuasa dengan tidak gembor, pamer diri dan kesombongan rohani, maka kita dapat merasakan manfaat puasa yang luar biasa. Hidup yang menjadi terang, sakit yang disembuhkan oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan, dosa yang diampuni, berkat yang melimpah, hidup yang diperbaharui, dan semangat kita untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, jika kita menyadari betapa besar manfaat puasa, kiranya kita diingatkan untuk berlaku rendah diri di hadapan Tuhan dan sesama. Berlaku rendah diri dan di hadapan sesama kita. Betapa kita tidak dapat membanggakan hidup keagamaan kita jika motivasi dan tujuannya salah. Dengan belajar dari firman Allah ini, kita diingatkan untuk memperbaiki hidup dan ibadah kita sehingga kita boleh saling mengasihi, melayani, dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Yakinlah, saudaraku, Tuhan memberkati setiap umat yang beribadah dengan tulus. Dan jujurlah di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil. Tuhan yang selalu melindungi kita. Amin. Tuhan memberkati. Pate dek sude hahurangan topoti sando dosami pangi dosai se sao Tuhan sude pangalasi oki dati sasaut botoonmu nang sesa dosam sasude mardame dagingmu nang tondi maniop tok tong Tuhani. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami, bila pun kami melaksanakan puasa untuk perbaikan kehidupan kami melaksanakannya untuk tidak membanggakan diri kami sendiri. Tuhan mengingatkan kami
kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.